Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai ketika Kokila meminta Mira untuk menghentikan perkataannya, atau dia akan membuatnya merasa malu. Mira bertanya mengapa kamu bergegas untuk pernikahan Vidya. Apakah dia semakin tua? Anda mengorbankan saudara perempuan saya untuk terlihat baik di mata teman Anda. Kokila meminta Mira untuk menghentikan perkataannya. Gaura bilang, aku tahu mengapa Mira mengatakan ini. Dia sedih dan cemburu. Gaura bilang dia mengawasi dalam beberapa hari terakhir dan dia tahu segalanya. Gaura mengatakan, hubungan ini datang kepada kamu tetapi kamu menolaknya dan lamaran itu akhirnya pergi ke saudara perempuan kamu. Vidya akan menjadi orang yang paling bahagia dan hal ini memang tidak bisa dicerna. Mira menatapnya tetapi Gaura menegurnya. Kokila memberitahu Gaura bahwa Mira tidak cemburu pada Vidya. Mira mengatakan bahwa Kokila benar, dia tidak cemburu, tetapi peduli pada saudara perempuannya. Mira ingin pertunangan ini putus. Kokila mengatakan kami peduli pada Vidya lebih dari kamu. Kokila meminta Mira untuk pergi dari sana. Mira menolak sampai mereka memutuskan pertunangannya. Kokila berteriak pada Mira. Mira pergi kepada Vidya dan meminta dia untuk membatalkan pernikahannya sekarang. Mira mengatakan keluarga Modi tidak akan khawatir jika Vidya tidak bahagia setelah menikah. Ahem meminta Mira untuk menghentikannya. Mira mengatakan itu adalah tugasnya untuk membimbing saudara perempuannya sendiri. Mira meminta Vidya untuk melihat Gopi dan mengatakan wanita ini telah meninggalkan kami dan ayah kami. Dia tidak pernah melihat kembali ke arah kita dan memikirkan kita. Mengapa kamu tidak mengerti? Mereka semua egois. Mereka ingin kita berdua pergi dari sini agar mereka mendapatkan kedamaian. Ahem mengatakan cukup. Mira meminta Vidya untuk menolak pernikahan dan mengatakan tidak ada yang akan membelanya saat dia membutuhkannya. Vidya mencoba untuk memindahkan tangannya dan Vidya tidak sengaja menampar Mira. Semua orang terkejut, begitu juga dengan Mira. Vidya meminta maaf dan mengatakan dia tidak menamparnya dengan sengaja. Gaura bertepuk tangan untuk Vidya karena menampar Mira dengan keras. Gaura memberitahu semua orang harus melakukan ini dengan Mira yang menentang keluarganya sendiri. Gaura mengatakan kepada para tamu bahwa Vidya adalah menantunya yang tidak tahan dengan hal yang salah. Vidya mengatakan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Gaura memintanya untuk menamparnya dengan keras. Vidya mengatakan itu sebuah kesalahan. Gaura mengubah kata-katanya dan memberitahu Mira harus dihukum karena kesalahannya. Gaura bilang saya sangat senang hari ini karena saya tahu bahwa menantu perempuan saya akan berdiri di depan masalah melindungi keluarganya. Gaura bilang dia marah untuk memberikan proposal untuk Mira. Gaura membandingkan antara Mira dan Vidya dan berbicara buruk tentang Mira. Gaura bilang Mira hitam dari dalam dan putih dari luar. Gaura mengatakan terima kasih Tuhan, kami telah memperbaiki keturunan dengan Vidya. Kami diselamatkan. Mira berteriak dan memegang tangannya. Kokila meminta Mira untuk melepaskan tangannya dan Kokila menegurnya karena bertingkah buruk dengan Gaura. Kokila menyatakan bahwa pertunangan dan pernikahan Vidya akan terjadi tanpa Mira dan mengatakan ini adalah keputusan tegas Kokila. Modi, Urmila terkejut. Gopi mengatakan, Maji. Kokila memegang tangan Mira dan membawanya pergi dari sana. Saat Vidya mencoba menghentikan Kokila, Gaura memegang tangan Vidya dan menghentikannya. Lalu Kokila mengunci Mira di kamarnya. Mira berteriak pada Kokila. Kokila mengatakan sampai adikmu menikah dengan semua ritualnya, kamu akan tinggal di dalam ruangan ini.
Lalu Kokila pun pergi. Kokila kembali ke aula. Gaura meminta Kokila untuk tidak khawatir dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Daram mengatakan sepertinya putri Anda gila dan membutuhkan perawatan. Gaura mengatakan bahwa kita akan melakukan ritual pertunangan. Gaura meminta Safran untuk membuat Vidya memakai cincin pertunangannya. Sravan dan Vidya bertukar cincin. Di saat semua orang bertepuk tangan, tetapi Ahem dan Gopi terlihat kesal. Gauri menyatakan bahwa 3 hari tersisa untuk pernikahan akan terjadi. Dia bilang kita akan membuat perencanaan pernikahan dan itu harus besar. Gaura mengatakan bahwa acara akan berada di rumah Modi dan memberitahu Kokila dan semua bahwa Gaura akan menari di acara tersebut. Kokila bertanya, apa yang kamu katakan? Gaura mengatakan bahwa kita akan menari karena merayakan menjadi ibu besan. Dia mendorong Kokila atas nama tarian. Kokila tidak mengerti rencananya. Gaura memintanya untuk bersiap menari, jika tidak, dia mungkin akan membuatnya terjatuh. Lalu Gaura terlihat menghampiri Mira. Mira memintanya untuk pergi. Gaura bilang, aku akan pergi dari sini dan aku berpikir akan berbicara denganmu untuk terakhir kalinya. Mira mengatakan Kokila tidak akan mengizinkan kamu untuk menghadiri acara pernikahan tersebut, teriak Mira. Gaura menghentikannya dan berkata, aku ingin kamu menjadi menantuku, tetapi kamu memberikan proposal ini untuk Vidya. Gaura bilang, aku merasa kasihan kepadamu karena keluargamu sendiri tidak peduli padamu. Gaura bilang, Vidya sangat beruntung karena dia menjadi menantuku. Gaura mengatakan Vidya adalah ratu istana dan Mira adalah perawan tua yang tak berdaya. Vidya datang ke Mira dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menamparnya dengan sengaja. Mira memintanya untuk pergi. Vidya mengatakan dia akan pergi dari sana dalam 3 hari ke depannya dan meminta Mira untuk tidak menghindarinya. Mira berharap yang terbaik untuk kehidupan pernikahannya dan memintanya untuk keluar. Mira menutup pintu. Gopi memegang Vidya. Vidya menangis dan memeluknya sambil mengatakan bahwa dia tidak sengaja menampar Mira. Ahem khawatir kepada Mira dan memberitahu Gopi bahwa dia khawatir Mira akan mengambil langkah yang salah. Gopi meyakinkannya bahwa tidak ada hal yang salah akan terjadi. Lalu Gopi memeluknya. Gaura di kamarnya dengan senang hati mengubah lagu India yang mengumpamakan permata. Mira masuk dan mengatakan dia ingin menikah dengan Safran. Jadi dia harus membatalkan pertunangan Vidya dan Safran. Gaura mengatakan bahwa Mira hanya bercanda dan tidak mengetahui apa yang ada di pikirannya. Mira mengatakan dia akan membuktikan bahwa dia adalah saudara perempuan yang egois. Dara melihat Safran menghibur Vidya yang menangis dan dia marah karena ia juga mencintai Vidya. Gaura bertanya pada Mira apa yang akan dia lakukan jika dia tidak menyetujui permintaannya. Mira memegang lampu yang menyala di telapak tangannya dan meminta Gaura untuk menyetujui permintaannya. Gaura panik melihat api di lampu dan meminta Mira untuk meledakkannya. Mira melempar lampu ke karpet dan seketika karpet pun terbakar. Gaura berteriak memanggil nama Daram, Safran, Kokila. Daram dan Safran berlari menghampirinya. Lalu Dafran terlihat menghibur Gaura sementara Safran marah kepada Mira. Dara menegur Mira dan mengatakan jika sesuatu terjadi pada ibunya, dia tidak akan pernah memaafkannya. Kokila bertanya pada Gaura apakah dia baik-baik saja, dan Kokila juga bertanya pada Mira apa yang dia coba lakukan. Mira mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi Kokila berteriak padanya bahwa dia bukan cucu-cucunya lagi. Mira bertanya pada Ahem apakah dia ada di sisinya dan memegang tangannya. Ahem melepaskan tangan Mira dan mengatakan dia harus mendengarkan semua keputusan ibu. Kokila meminta semua orang untuk membiarkan Gaura beristirahat sekarang, dan lalu Kokila membawa mereka semua. Daram bertanya pada Safran apa yang dia coba lakukan. Safran bertanya bahkan dia ingin menanyakan hal yang sama. Daram mengangkat tangannya untuk bertanya tapi Gaura menghentikannya. Mira mengunci dirinya di kamar. Gopi mulai menangis dan memohon Kokila untuk memanggil Mira dan mengatakan bahwa dia tidak sendirian.
Kokila mengatakan kepada Gopi bahwa karena kelakuan buruknya terhadap Gaura, Mira pantas mendapatkan hal tersebut. Mira juga nakal dengan Gaura dan mengatakan dia lelah memberitahu Gopi dan Mira. Gopi mengatakan bahwa dialah yang melakukan kesalahan dan dia yang harus dihukum dan bukan Mira. Kokila mengatakan Gopi harus bersyukur bahwa dia tidak menghukum Mira. Ahem pun mendukung keputusan Kokila dan mengatakan kesalahan Mira tidak bisa dimaafkan. Mira melihat luka di telapak tangannya. Gaura masuk dan mengatakan bahwa dia datang untuk mengoleskan obat pada lukanya dan bukan garam. Gaura memuji tekadnya. Mira bertanya itu berarti dia akan menikahkannya dengan Safran. Gaura mengatakan itu bukan di bawah kendalinya sekarang karena Safran mencintai Vidya dan Vidya juga menyukainya. Mira bertanya apakah dia datang untuk mengejeknya. Gaura mengatakan jadi bagaimana jika Mira tidak bisa menikahkan Safran? Mira pasti akan punya pilihan lain. Gopi berdoa pada Tuhan bahwa dia tidak bisa melakukan ketidakadilan pada satu putrinya untuk putri lain. Dan Gopi berdoa untuk menunjukkan jalan kepadanya. Gopi melihat Vidya menangis di luar kamar Mira dan bertanya apa yang terjadi. Vidya mengatakan dia ingin berbicara dengan kakek. Gopi mengatakan hari ini adalah hari tenang dan dia harus pergi dan beristirahat sampai saat pernikahan tiba. Vidya setuju dan lalu pergi. Gopi kemudian mengetuk pintu Mira, tetapi Mira tidak membukanya. Dengan kesal Mira berpikir bahwa Gopi lebih khawatir ke Vidya daripada dia dan tidak ada yang peduli padanya. Mira mengingat kata-kata Gaura tersebut. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam India.